Ini dia. Ini dia Aji. Ini nih ya. Kunci di map pertama tuh Betul. penting banget karena apa namanya, lu bisa nge-up mental lu ya di saat game pertama ini. Gimana caranya lu bisa mendapatkan poin semaksimal mungkin dan ini kemungkinan terbesarnya adalah lu bisa mendapatkan yang tadi gue bilang mental ya kan, mental boosting yang mana nanti juga bakal berpengaruh ke permainan-permainan lu selanjutnya karena sekali lagi buat kalian juga yang mungkin belum tahu ini bakal ada 6 ronde. 6 Di mana ronde. mapnya sendiri ada Bermuda, Purga, Tori. Tori. Dan juga Kalahari, Kalahari. terus diulang. Oke. Dan yang sudah sangat mencuri perhatian saya nih map atas, Pak. Map atas tuh diisi masih dengan tim-tim dengan segala proudnya. Ada Louvre King Ya. di sana. Terus juga ada First Raiders juga dan juga EVOS Esports di sana. Iya, yang menarik menurut gue ini beda dari liga kemarin yang mana kalau seandainya orang-orang menghindari dari jarum 12 atau jarum 11 bahkan 10 Oke, yang ada di Bermuda, ini penuh Bodo amat banget ya. udah di atas. Wow. Bahkan di jam 1 sama jam 2 di area mil tadi ada juga, Pak. Ada juga. Ada Jadi juga. kemungkinan terbesarnya mungkin untuk fase early di mana 1-2 menit sebelum apa namanya zona mengecil atau bahkan mengecil ini nggak akan terjadi terlalu clash yang bakal mematikan ya harusnya. Enggak. Karena memang Tapi nggak mungkin juga karena nggak nutup juga karena lu tahu sendiri rotasi dari observe ke Bullseye itu gampang banget pakai launcher ya kan. Iya, pakai launchpad ya. Kayak Shipyard, Bullseye, Graveyard dan juga Observatory itu satu kesatuan yang nggak mungkin lepas ya. Lepas. Jadi nggak boleh lengah dan nggak boleh berlama-lama di sana boleh gue bilang. Iya itu udah kayak saudara kembar gitu ya kan. Betul, Terikat betul. ya nggak sih? Betul. Dan yang sudah terlihat di minimap juga kalau lo perhatiin sebenarnya jarak mereka sangat capable. Ini dia, Karamil. Sudah ada tembakan-tembakan panas datang dari Kapten Halcyon bersiap untuk memantau di Yap. depan. Firing pun datang lagi ke arah Black, di mana Black udah cukup sekarang ternyata sudah terjepit Ame dari samping. Melihat seseorang dibuka gluol untuk membuka jalan. Amek masih dengan satu AN94-nya saja. Coba adu lawan seorang Kapten Halcyon dengan AWG-nya. Udah jatuh satu orang. Amek pun sudah sulit untuk tertolong. Amek malah akhirnya akan menjadi korban kali ini. Yap, dan kalau gua rasa ini bakal susah banget buat member-member dari Aura sendiri untuk follow up Ameknya sendiri ya. Ya. Karena memang apa namanya dari Aero sendiri juga udah mulai standby. Ini dia ada Kapten Deadly. Bakal coba lari. Mana Wow. temannya yang udah berhasil kedok dan dua orang sekaligus. Bakalan menjadi api yang terbakar. Aura Fire is here. Mencoba mencari sisa player dari Aerowolf di depan. Aerowolf Pro Team sini masih ada Bang. Dan juga Jas yang tersisa. Sementara firing terjadi dari arah bawah. Bagus banget posisi Pil dengan EP5-nya. Sehingga berhasil menjauh seorang Bang. Misalkan Jas saja. Last man standing di sini. Membuka Jans memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri atau tidak bisa selamat dari bakarnya api. Ya, Aura. tapi kayaknya nggak akan di follow up karena gua ngelihat dari membernya sendiri, dari Aura Deadly sendiri dia nggak coba untuk follow up ya. Oke. Dan gua rasa jadi satu nafas panjang buat Aero karena game pertama Game jangan pertama. Jangan sampai di bawah banget lah, tusun Pak. banget ya Iya. dan so far Aero tadi cukup baik sebenarnya di awal permulaan yang mana dia juga berhasil mendapatkan Ame ya kan. Cuman Betul. memang follow up dari bawah nggak secepat dari follow up Aura sendiri yang tadi Betul. jalan dari atas. Bahkan tadi Piu juga udah sempet ngeflank dari bawah. Iya, Wow. jadi posisi dari Piu juga bukan tanpa alasan dia di Bukan tanpa bawah alasan. setelah melihat adanya Amek yang terkena knockdown gitu ya. Dia Hey. tunggu arahan. Oke, berpindah sedikit ke arah tengah map. Sudah ada area pick yang terisi oleh beberapa orang yang sedang melakukan pergerakan, Pak ya. Iya benar, ada kalau dari minimap ada Louvre yang coba untuk naik ke atas menyisakan satu di belakang Nggak, mungkin ini coba Lynx, untuk Pak. Links ya. Iya, ini links nih, bos. Kebiasaan Kebiasaan di ya. FFML ya kan. Ini- Kalau L gue kayak udah ngerasa Louvre. Uh. Ternyata ada dari komunitas. Links nih, bos. Jadi kita harus mulai Link nih, terbiasa bos. ya. Mulai terbiasa dan Mantap. sinyal yang bagus menurut gua Bagus. tim komunitas karena gua rasa apa namanya berarti di luar sana masih banyak banget kayak potensi-potensi dari komunitas yang bisa lahir gitu dan ini terbukti gitu ya kan di Yoi. major kita di grand final ada tim Link nih bos. Iya, Tapi nggak di follow up ya? Mereka Nggak di nggak follow follow up. up ya? Karena memang mungkin dari segi posisi juga nggak wise juga. Ya. Decisionnya apalagi masih early. Circle bahkan di sini belum gerak ke arah zona 2 gitu. Masih zona 1 juga dan ya udah akhirnya mereka memanfaatkan momentum untuk early ya waktunya untuk Mr. Wager gitu. Farming global, Pak. Mr. Wager bener-bener ngerubah dari segala macam metanya juga sih menurut gua karena lebih padat aja menurut gua Oke. karena sampai di ujung aja tuh udah pasti bakal kontesnya nggak akan langsung instan tapi pasti bakal ada satu proses untuk mendekat gitu karena ya tadi lu bilang ada Mr. Wager. Oke, tapi melihat pergerakan dari teman-teman yang sudah membawa vehicle di Iya. sini sepertinya udah ada pergerakan yang
cukup bold ingin berpindah rotasinya mengamankan area teritori yang bisa dibilang cukup menjanjikan, di mana kalau kita bicara tengah map tuh patahan-patahannya selalu membuat cerita tersendiri ya Pak. Iya bener banget, tapi ya itu lagi kalau seandainya kita ngomong agresivitas di poin sistem yang sekarang itu penting banget. Betul. Jadi nggak bisa kayak lu murni harus defensif. Gimana caranya lu juga punya satu mekanis dimana kalau seandainya lu ngelihat orang dari jauh pun itu bisa lu langsung follow up dan minimal dapat kill dari kontes tersebut gitu. Ini Jadi dia. jadi nggak bisa kayak lu punya objektif gimana caranya harus masuk langsung ke dalam. Tapi nggak apa-apa. Nggak Kalau apa-apa. seandainya memang 12 timnya role-nya seperti itu Betul. atau metanya seperti itu akan masuk. Akan Tapi kalau masuk juga seandainya ya. kita ngelihat tim-tim dengan agresivitas tinggi kayak misalnya tadi Link nih bos lu bilang ya kan dengan statistik yang juga udah ada The belum Prime kita tahu gitu ya. The Prime sorry belum lagi kita ngomongin EVOS juga Betul. ya kan yang memang mereka juga punya atribut itu Betul. buat tim-tim yang defensif ini bakal jadi satu Challenging ya. challenging dan gua rasa juga bakal jadi satu kerugian sih menurut gua. Iya. Jadi intinya tetap ada benefit tapi ada kerugiannya juga. Sementara kalau gua boleh singgung sedikit di pinggir-pinggir map juga banyak yang sempat tadi mengamankan diri ke Pulau Sentosa. Tadi Benar. bahkan kayak rotasinya boleh gue bilang cukup damai lah. Dia nggak ketemu satu tim pun, jadi bisa dibilang itu cukup menjanjikan apalagi masih early gitu, masih ronde-ronde awal gitu. Ya. Bener banget. Nah, mumpung masih ronde-ronde awal, ayo langsung dipanggil teman-temannya buat Nah, nonton. Karena kita nobar punya ya. apa? Kita punya apa? Kita punya apa? Redeem Kita code. punya redeem code kalau kalian bisa achieve di 350.000 viewers yang secara bersamaan, Pak. Itu dia Alvaro bundle kapan lagi ya kan lu bisa dapat. Kita terakhir kasih bundle tuh kalau nggak salah waktu pas udah lama banget. nih, Udah ya, lama ya. banget ya. Dan ini ada lagi. Alvaro ini menurut gua lagi tune in banget sama Tune in meta banget sekarang. ya. Karena kan Grenade udah ada timingnya. Bener. Alvaro skillnya ya kan Iya. buat meledakin Grenade durasinya jadi lebih besar gitu kan. Langsung Nah, lebih besar. Jadi kayak penting banget nggak sekedar cuman buat spamming doang, nggak Betul. distraction tapi karena lu pakai Alvaro jadinya malah dapat impact atau dampak secara instan juga. Yo itu Wow, dia wow, firing wow, pun wow. sudah datang dari arah OG. Nah ini seru nih, Yoi. dua tim yang lolos dari open kualifikasi, ada The Yoi. Prime dan juga Lynx, tapi di atas gue masih ngelihat walaupun minimapnya malu-malu, tapi gue ngeliat tadi ada pergerakan masih ada dari RRQ Itu juga. kalau nggak salah ini dari RRQ. RRQ atau dari First Rider. Ya bisa jadi, karena Yes. Persadi juga masuk tadi menggunakan vehicle juga. Betul. Dan kalau udah jarak sedekat ini, boleh gue bilang tinggal duluan siapa yang lengah bisa dimanfaatin celah-celahnya di jendela gitu Pak. Ya, Jendela udah boleh dihindarin dari sekarang. Betul, Gitu tapi kalau gue lihat ini pasti bakal lebih ke arah nge-secure dulu, karena mereka juga belum tahu keadaan nanti fase late-nya seperti apa. Kalau gue lihat dari mentalitas ya, karena ya bisa gue bilang mereka juga baru duduk di panggung sebesar ini ya kan. ya. Asli. Kayak misalnya Lynx juga, mereka juga nggak mau ngambil satu resiko. Tapi kalau seandainya mereka berani untuk maju, ini jadi satu catatan penting sih. Berarti memang mereka punya atribut tim yang memang nggak common atau yang nggak biasa. Gitu. Yo. Dan patut untuk di respect juga sama tim-tim lain yang masih mencoba melakukan rotasi. Karena betul. menurut gue tim-tim yang udah masuk ke tengah map lebih dulu mempunyai keberanian yang cukup tinggi di mana dia harus siap siaga untuk melawan tim-tim yang datang yang coba ambil alih kompon yang mereka punya. Itu dia. Jadi ini seru banget ya. Masih sesuai dengan prediksi gua tadi karena kalau lihat dari spraynya atau penyebaran dari tim-tim yang ada di fase turun tadi, ya ini yang akan terjadi gitu ya kan. Yes. Gue masih nunggu sih beberapa tim yang tadi kalau kita lihat The Prime dengan statistik yang cukup agresif, tapi mereka coba untuk nerapin permainan yang cukup defensif. Nah gue penasaran ini dari sisi EVOS sendiri seperti apa, apakah mereka masih coba untuk nahan di luar, nunggu info boxnya di zona ketiga ya kan, Apakah terus dia pakai vehicle, atau sekarang mereka juga udah lagi on the way something ke satu map yang memang udah ada orang ya. kalau gue lihat dari circle putih yang sedikit terlihat di arah minimap, Ya. ini sepertinya mereka akan melakukan pergerakan juga dari teman-teman The Prime. Bakal coba di firing aja oleh Vince dari arah atas lantai 2. Lah di depan udah ada tim lain, harus bakal di firing sedikit lagi. Efe. Bakekok Bunda. Assalamualaikum. Bakal langsung bertemu, sudah kebakar. Nah, ini Turun menarik, dulu. ini menarik, Bakal menarik. menjadi pecah belah di sini harusnya. Masih kebakar sedikit lagi dan udah ada satu sambutan frag grenade dan mereka sepertinya
masih belum mau melakukan firing dulu, Pak. Iya bener banget, nahan, mereka coba untuk cari vision dulu Gila. kira-kira di mana. Gila. Dan gua rasa ini cukup bahaya buat The Prime karena kalau gue lihat dari minimap udah ada satu tim yang memang Betul. mereka di bawah walaupun sebenarnya nggak akan langsung masuk karena mereka juga masih di dalam zona. Ini yang tadi gue bilang, tim-tim yang berhasil masuk ke tengah map lebih dulu mempunyai Oh. keberanian yang cukup tinggi. Dimana kalau kita lihat udah ada firing yang datang. Siap, satu kamar berempat. It's Wow. okay bro, masih ada blue wall. Oh Awas, my God. ada Ergot selain harus kena dalam Playzone. Limsy dari belakang. Wow, Awas, satu orang. masuk ke dalam. Dik sudah berhasil loncat dengan ada beberapa. Oh my God. Masih ada Mampues juga, kehilangan 2 orang. Masih ada Joker yang tidak mampu. Wow, Harus terkenal dan juga menyisakan 1 orang aja Joker. One Oh. shot, 1 kill di sini dari The Prime OG. Itu dia makanya maksud gua punya satu firasat dimana kalau seandainya lu nggak siap untuk menjadi tim yang semi defensif dan juga bisa mengatur kapan kalian harus bisa agresif, itu yang terjadi karena kalau kita ngeliat statistik nggak bohong, The Prime yang tadi lu bilang agresif dan juga bisa mengamankan placement dan itu terjadi walaupun sebenarnya ya masih terlalu dini ya ngelihat, tapi kalau gue lihat dari setup yang dilakukan oleh The Prime ini udah memberikan satu sinyal yang bagus sih buat mereka. Ya dan apa ya, ini satu pembuktian lagi kalau emang statistik yang mereka punya sebelumnya itu emang gak bohong gitu. Dan kalau seandainya tadi dia telat sedikit aja itu pasti ada datang tim lain. Ada satu lagi, nah ini menarik. Ada EVOS Esports yang akan bertemu dengan rivalitasnya sejak partai Liga, Pak. Bener banget, Klasiko Free Fire Master League di grup C, apakah akan terulang? Tapi Ini kayak dia. bakal terulang. Udah ada Abu juga yang merasakan kehilangan setengah darahnya, bakal dapat tembak ke kepala Sep13. Oh my god, Mr. Home masih bisa mengamankan dirinya. Di bawah juga ada satu tim lagi. Awas kali kayak kebakar. Udah maju sendirian, ada Street. Di bawah juga kalau kita perhatikan sudah ada satu tim lagi. Firidol masuk ke dalam rumah, loncat dulu, masuk ke lantai 2. Di bawah masih mencoba menunjukkan momentum. Langsung turun coba regroup teman-teman dari EVOS Esports. Udah ada Sep13 dapetin satu Kelvin dengan satu Frag Grenade. Mr. Home berhasil dapetin Abu. Langsung coba diajar aja. Coba revive dulu. Oke, Kelvin berhasil revive kepada Mr. 05 dengan pelontarnya. Dia dulu lancarkan 2 orang sekaligus. Langsung coba dieksekusi begitu saja. Sudah kehilangan satu Mr. Home. Zico juga udah sulit banget untuk tertolong. Bersiap seorang Street maju ke depan. Dan kalian sudah bergerak. Bakal diberi cover. Satu orang lagi. Oh my god. Oh my god, dikurung. Dan dikasih gol. Masih bisa selamat. Satu orang. Coba revive dulu. EVOS doing EVOS things. And that's it. Oh my god, Ada Red Bull Onyx. Rebellion Ada harus Onyx. rata karena ada satu pelakor tamu tadi undang bersiap datang. Ini dia Olympus, sang juara kita di fase spring. Apakah akan kembali untuk merebut tatanya di sini di fall season? Iya bener banget, nih bakal jadi satu sinyal yang buruk karena kalau sendiri lu nggak bisa memanfaatkan resource yang tadi udah lu bunuh, ini bakal bahaya banget karena Onyx Olympus sendiri juga datang dengan kekuatan yang segar ya. Oke, ini dia masih coba stepping mencari momentum, ditungguin dulu ledakan-ledakannya. Udah ke arah bawah, Wiza juga mencari info banyak banget di bawah bersama dengan Tayo dan juga Jars. Masih ditungguin. Bakal ada cabut Kaleng juga mencoba menghilangkan stepping tapi tidak luput dari peluru yang datang ke arah teman-teman EVOS Esports. Di mana masih bakal coba tiarap. Langsung pelontarnya 2 sekaligus. Lagi-lagi Mr. Rolima dengan keajaiban peluru pelontarnya. Satu melawan 2 orang sekaligus. Satu peluru aja. Ini satu di mana lu juga bisa belajar. Kalau seandainya lu nggak bener-bener siap, lu nggak bener-bener tahu apa yang lu lakukan, jangan coba-coba untuk jadi pihak ketiga atau join party di pertarungan. Apalagi tahu-tahu yang lu temuin adalah tim seagresif tim EVOS dan itu yang terjadi. Malah tanggung-tanggung dan akhirnya Wiza hanya tersisa sendirian. Betul, itu dan dia. Seperti yang gue sempat ada satu juga. Ada Jans juga, sang lone survivors kita yang berasal dari Pulau Mil. Harus bertemu dengan Kapten Wiza. Bakalan mencoba melarikan diri terlebih dahulu. Tapi Wiza kalau kita perhatikan saat lagi zona juga bakal menggigit mereka berdua. Harus memilih untuk melarikan diri. Sementara di atas sudah ada tim yang siap menunggu. Dari kiri dan kanan. Tinggal pilih aja. Mau tumbang lewat kiri atau kanan. Ada Dix dari The Prime dengan satu SPD-nya. Sementara Wiza akan menjadi orang yang bakal diabaikan terlebih dahulu karena di depan sudah ada teman-teman dari RRQ Hades. Iya betul banget. Gua rasa ini bakal jadi satu
catatan juga untuk The Prime karena mereka juga saat maju itu udah ada 3 tim dan bener aja satu berhasil langsung dibunuh sama tim RRQ. Ya, oke, Kapten Legal tentunya dengan 1 M14 yang mematikan dari arah kejauhan juga Pac-Man setelah kemarin main cukup spektakuler dengan 1 M-nya. Kita bisa dapet lihat zona circle juga kecilnya di RRQ Hades, Iya. di The Prime dan juga di satu tim lagi. Ada Aura juga, Pak. Aura Esports. Nah ini bakal Pak. menarik banget karena ada 2 tim yang agresif juga masuk dari zona. Ya walaupun sebenarnya kalau gue lihat The Prime hanya misalkan 2 orang. Nah ini menarik menurut gue. Menarik karena ada juga BTR yang berhadapan dengan Boss Nightmare. Oke, bakal langsung dipasang luar kiri dan kanan. Di samping sudah ada EVOS, di samping kanannya lagi sudah ada Boss Nightmare. Tinggal milih mau berantem di jalur yang sebelah mana. EVOS juga kehilangan banyak darahnya, harus gulung medical kit-nya dulu. Iya betul banget, memanfaatkan patahan. Gue rasa ini menjadi satu advantage buat EVOS. Walaupun sebenarnya masuk ke dalam zona itu juga bukan pekerjaan yang mudah banget buat EVOS. Langsung kelihatan Aji. Yes, masih bakalan dua-dua dulu split posisinya Abu. Bersiap mengcover temannya yang cukup sedikit telat. Masuk ke arah zona berikutnya, di mana zona udah semakin berjalan, semakin keras. Di depan Fire dan juga Haide juga bakal tumbang oleh Lynx nih bos. Masih ada M-God yang berhasil dapetin 1 gun, tapi Riza udah bakal jatuh oleh Vince. Lagi-lagi Lynx nih bos, benar-benar menunjukkan eksistensinya. Di panggung Grand Final. So Boss Nightmare harus tumbang di posisi ke-7. Di mana Anca berhasil mendapatkan 1 orang street. Di atas sejarah Thunder yang siap menjaga Lynx nih bos. Save 13 berhasil dapetin Captain Gary di sana ternyata. Iya betul banget dan gue rasa ini bakal jadi satu pertarungan yang cukup menarik karena zona sendiri juga belum isi dan di sini kita lihat ada BTR. Oh my god. Menyisakan Ikam aja sendirian. Ikam. Sang bocil ajaib dari Ikam. Pietron melawan 3 orang EVOS. Mampukah Ikam selamat atau tidak? Oke, digulung-gulung medical kita. Ikam. Ternyata ada serangan bertubi. Tidak semudah itu Ikam karena cukup terlihat Bigetron harus puas posisi ke-6 dan EVOS Esports sekarang 10 kill. sudah mengumpulkan 10 poin kill di ronde pertama. Dan ini adalah sinyal di mana mereka mendapatkan 20 poin dan 20 poin lu tahu sendiri itu Sama hanya bisa dengan Buya. didapatkan untuk Buya. Wow. Dan kita lihat udah 4 tim. Ini menarik menurut gua karena zonanya sendiri ini bukan sekali lagi bukan hal yang mudah juga buat EVOS masuk. Ini walaupun dia. sebenarnya udah IC Gun bakal coba dibuka di mana samping masih ada Lynx nih bos. Depan ada RRQ Hades, sang penghukum tim-tim yang masuk ke arah late game. Di mana Pac-Man berhasil dapetin 1. Bakalan coba masuk ke zona berikut karena semuanya dipaksa untuk keluar dari semua komponnya. Iya. Bersiap dibagi posisinya 2-2 RRQ Hades. Lynx nih bos juga masih cukup berani dan siaga. Dan tidak berhasil dapetin 1 sudah Legalon. Dan samping ada kawanan EVOS Esports bersiap. Wow, baik banget. Jatoin. Oh my god. Berhasil mendapatkan 3 orang sekaligus. Scepter juga bakal jatuhin Fizz begitu saja. Baby bersama dengan kawannya. Masih belum sadar ada Pac-Man di sana. Baik banget. Menurut gue ini walaupun sebenarnya tadi advantage ada di RRQ ya, tapi sekarang malah mereka terpojok dan kita lihat di sini. Oh my god, loncat saja 1 lawan 2 orang sekaligus. Pac-Man di sini udah mulai terkurung. Udah nggak punya back pilihan. Di samping ada EVOS, di belakang ada Lynx Impos. Oh my god, jalan mana yang kau pilih ya Pac-Man? Hati-hati Pac-Man, masih dibuka jalannya. Masih konsisten tapi ternyata Lynx Impos yang harus tumbang. Misalkan arah siapakah yang akan mendapatkan Buya? Sedikit lagi, Sam melawan Pac-Man dan juga satu orang lagi. Okadar. Sedikit lagi, gulung dulu medical kita. Untuk Okadar karena ini adalah Buya untuk EVOS Esports di ronde pertama. Tapi ternyata Lynx Impos yang harus tumbang. Misalkan arah siapakah yang akan mendapatkan Buya? Sedikit lagi, Sam melawan Pac-Man dan juga satu orang lagi. Okadar. Sedikit lagi, gulung dulu medical kita. Untuk Okadar karena ini adalah Buya untuk EVOS Esports di ronde